Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semua. Di sinilah tempatnya kisah-kisah penuh hikmah dan keajaiban yang bukan hanya menghibur, tapi juga menggugah hati dan menambah iman. Hari ini kita akan menyimak satu lagi cerita karomah dari Wali Paidi. Seorang wali yang sederhana, lucu, kadang nyeleneh, tapi doanya langsung tembus ke langit. Siapkan hati dan pikiranmu. Karena kisah ini mungkin akan membuatmu tersenyum, terharu dan merenung dalam-dalam. Konon, di sebuah desa yang sejuk dan tenang, hiduplah seorang wali Allah bernama Wali Paidi. Ia dikenal masyarakat sebagai orang biasa, berkopiah hitam, mengenakan sarung, dan sering terlihat di warung kopi sambil tersenyum ramah. Tak ada yang menyangka bahwa beliau adalah seorang kekasih Allah yang menyembunyikan ilmunya dalam kesederhanaan. Karomah pertamanya terjadi ketika ia diajarkan ilmu melipat bumi. Kisah ini bermula saat Wali Paidi mendapat perintah dari gurunya untuk menghadiri sebuah majelis di negeri seberang yang sangat jauh, jaraknya bisa memakan waktu berhari-hari dengan perjalanan biasa. Namun sang guru berkata, "Pergilah sekarang, jangan sampai tertinggal. Tapi seingat, kau tidak perlu naik kendaraan. Bismillah, langkahkan kakimu dengan keyakinan, dan bumi akan tunduk padamu." Wali Paidi yang polos dan tak banyak tanya, langsung berdiri. Ia mengucap bismillah dan mulai melangkah. Ajaib, setiap kali ia melangkah, bumi seperti terlipat. Gunung-gunung terasa melewati pinggir mata, lautan terlintasi seolah hanya selembar sajadah, dan kota-kota hanya seperti taman yang dilewati. Dalam hitungan menit, ia sampai di majelis yang bahkan belum dimulai. Para hadirin terkejut melihat beliau datang lebih awal, padahal belum ada kendaraan yang bisa mengantarkan secepat itu. Namun Wali Paidi hanya tersenyum dan berkata, "Namanya juga numpak keyakinan." Sejak saat itu, diam-diam para wali lain mengenalnya sebagai si penempuh tanah lipat. Di majelis itu, para wali datang satu persatu dengan karomah. Masing-masing wali dari Yaman datang diiringi angin semerbak kasturi. Kita baru jalan melainkan seolah melayang di udara. Wali Paidi bertanya, "Kok bisa begitu, Yai?" Wali itu hanya tersenyum. "Aku cuma menumpang pada angin yang bersaksi atas pujian kepadanya." Wali dari tanah Afrika datang bersama seekor singa jinak. Singa itu seperti pelayan yang setia. Wali Paidi melongo, "Itu singa dari mana, Yai?" "Dari hutan, tapi hatinya lebih jinak dari kambing." "Kalau sudah kenal asma Allah," jawabnya ringan. Wali dari tanah Afrika datang bersama seekor singa jinak. Singa itu seperti pelayan yang setia. Wali Paidi melongo, "Itu singa dari mana, Yai?" "Dari hutan, tapi hatinya lebih jinak dari kambing." "Kalau sudah kenal asma Allah," jawabnya ringan. Wali dari tanah Melayu datang dengan bayangan yang berlipat. Ada 7 bayangan yang ikut bersamanya, padahal tubuhnya satu. "Kenapa begitu, Yai?" "Biar jin kafir bingung yang mana aku yang asli," katanya sambil terkekeh. Seorang wali tua datang menunggangi burung raksasa. Tak ada pelana, tak ada tali, tapi burung itu patuh. "Burungnya dari mana, Yai?" "Dari langit ketujuh. Sudah sejak lama dia ingin membawa kekasihnya," ujar beliau sambil menepuk sayapnya. Terakhir datanglah Wali Kutub, yang cahaya wajahnya menyilaukan. Tak ada suara, tapi semua langsung diam. Hati-hati mereka seperti disiram kesejukan. Suatu hari, kampung tempat tinggal Wali Paidi dilanda musim paceklik. Hujan tak kunjung turun, sawah kering, dan warga mulai kesulitan makan. Banyak yang datang ke rumah Wali Paidi sambil membawa wajah cemas. Melihat itu, Wali Paidi hanya geleng-geleng kepala. "Kalau lapar, ayo makan bareng." Di rumah cuma ada nasi dan sambal, tapi cukup kok. Warga pun berdatangan ke rumahnya, puluhan orang, bahkan sampai ratusan dalam sehari. Anehnya, nasi di dalam bakul tak pernah habis. Setiap diangkat, jumlahnya seperti semula. Sambalnya juga begitu, meski hanya seujung cobek, tetap cukup buat semua orang. Seorang ingin tetangga berbisik, "Ini nasi dari mana, Di?" Wali Paidi tertawa, "Aku cuma nyendok pakai rasa syukur. Sisanya Allah yang ngisi." Akhirnya kabar itu menyebar. Orang dari desa lain ikut datang.
Ada yang membawa anak, ada yang membawa nenek. Semua disambut. Nasi tetap tak habis. Sampai akhirnya, seorang pejabat dari kota datang dan berkata, "Pak Paidi, kami mau menyelidiki apakah ini bantuan luar negeri atau penipuan." Wali Paidi mengangguk. "Silakan. Tapi sebelum itu makan dulu." Perut kenyang, kepala tenang. Pejabat itu makan lalu menangis. "Saya sudah makan di banyak tempat mewah. Tapi baru kali ini nasi terasa mengandung doa." Akhirnya pemerintah malah ikut membantu desa Wali Paidi dan musim hujan pun turun tak lama setelahnya. Warga percaya, karomah Wali Paidi bukan karena hebatnya beliau, tapi karena rasa syukurnya yang tak habis-habis. Suatu malam, Wali Paidi sedang duduk di beranda rumahnya, menikmati secangkir kopi hitam dan suara jangkrik. Tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang aneh. Angin malam terasa membawa bisik gelisah. Tanpa berkata apa-apa, Wali Paidi berdiri dan berjalan ke arah kandang kambing di belakang rumah. Di sana benar saja, seorang pencuri sedang mengendap-endap, hendak mengikat seekor kambing. Namun sebelum Wali Paidi sampai, ia tidak berteriak, tidak memarahi, tidak memanggil bantuan. Ia hanya berbisik dalam hati, "Ya Allah, kalau dia lapar, kenyangkan. Kalau dia sesat, tunjukkan jalan. Tapi jangan kau beri dia rezeki dari dosa." Tiba-tiba si pencuri terdiam, tali di tangannya jatuh. Ia memegang kepalanya sendiri. "Kenapa hatiku gelisah begini? Kenapa terasa seperti kambing ini menatapku dengan mata ibuku sendiri?" Bisiknya lirih. Terduduk menangis di bawah pohon pisang. Tak lama Wali Paidi datang duduk di sebelahnya, tanpa marah, tanpa tanya. Hanya menyodorkan roti dan berkata, "Kalau lapar bilang, jangan rebut rezeki yang belum tentu halal buatmu." Pencuri itu menangis sejadi-jadinya. Sejak malam itu, ia berhenti mencuri dan malah jadi penjaga masjid di kampung sebelah. Pada suatu sore yang mendung, langit di kampung Wali Paidi tampak gelap tak biasa. Awan menggumpal pekat dan angin mulai berteriak membelah pepohonan. Warga mulai panik, akan ada angin puting beliung, kata seseorang. Anak-anak dibawa masuk rumah, hewan ternak diikat kuat-kuat, dan orang-orang mulai menangis. Beberapa bahkan berteriak memanggil nama Wali Paidi. Tak lama kemudian Wali Paidi keluar dari musala kecil di belakang rumahnya. Ia melangkah pelan, hanya mengenakan sarung dan baju koko tipis, seolah angin tak pernah ada. Orang-orang berseru, "Paidi, angin gede, ayo masuk!" Tapi Wali Paidi malah berjalan ke tengah jalan, menatap langit dan berkata, "Angin, kalau kau datang untuk menyampaikan murkanya, silakan. Tapi kalau tak hanya ingin didengar, di sini duduk dulu, kita ngopi." Tiba-tiba angin berhenti. Benar-benar berhenti. Tak ada daun yang bergoyang. Langit masih gelap, tapi suasananya seperti diselimuti diam. Wali Paidi duduk bersila di tengah jalan sambil menuang kopi dari termos kecil. Ia berbicara lembut ke arah langit. "Bumi ini tempat orang kecil berjuang. Kalau marah, sampaikan lewat cara yang tak melukai. Bukankah Tuhanmu juga maha lembut?" Setelah itu, awan mulai terurai, seperti tirai yang disingkap pelan. Matahari kembali mengintip malu-malu. Anak-anak keluar rumah sambil tertawa, dan warga bersorak takjub. Sejak hari itu, orang-orang berkata, kalau angin datang ke kampung, bukan disambut dengan teriakan, tapi dengan kopi dan doa Paidi. Wali Paidi sendiri hanya bilang, "Aku nggak ngusir angin, cuma ngajak dia ngobrol baik-baik." Pada suatu bulan Ramadan, kampung Wali Paidi mengalami masa sulit. Harga kebutuhan pokok naik, dan buah-buahan seperti kurma dan kismis yang biasa dijadikan hidangan berbuka menjadi barang langka dan mahal. Melihat wajah-wajah letih para tetangga, Wali Paidi hanya tersenyum dan berkata, "Insya Allah besok kita buka puasa bareng, pakai kurma dan kismis asli dari tanah Arab." Orang-orang hanya mengangguk pasrah, mengira Paidi sedang bercanda seperti biasa. Tapi keesokan harinya, tepat sebelum azan maghrib, Wali Paidi muncul membawa sebuah tampah besar berisi kurma dan kismis yang manis mengkilap. "Ayo sini, ambil jangan malu-malu." Satu persatu warga mengambil. Ada yang hanya sebutir, ada yang segenggam, bahkan ada yang membawa pulang untuk keluarganya. Tapi anehnya, isi tampah tak berkurang. Ada yang menyadari, lalu bertanya, "Paidi ini beli dari mana? Kok enggak habis-habis?" Wali Paidi menjawab santai, "Aku cuma dapat sekantong kecil dari orang yang tak ku kenal." Tapi katanya, "Bagikan saja, yang penting niatmu ikhlas." Ya sudah, aku turutin.
Warga kampung yang awalnya hanya penasaran, kemudian menangis haru. Mereka tahu itu bukan kurma biasa. Itu kurma yang datang dari tangan yang yakin pada rezeki Allah, bukan dari pasar. Ada yang bilang rasanya manis seperti masa kecil. Ada yang bilang seperti doa ibunya dulu. Ada yang diam-diam menyimpannya satu butir, karena merasa itu kurma dari langit. Sejak saat itu, jika Ramadan tiba, orang-orang tak khawatir lagi soal makanan. Karena mereka tahu, Paidi tak punya banyak harta, tapi Allah menitipkan berkah dalam tangannya. Wali Paidi hanya berkata, kadang Allah nggak nambah isi tampahmu, tapi dia bikin cukup buat semua orang. Itu namanya karomah rasa syukur. Waktu itu musim haji. Beberapa warga kampung berangkat ke Tanah Suci. Doakan kami Pak, semoga bisa melihat Ka'bah. Wali Paidi tersenyum. Insya Allah, nanti kita ketemu di sana. Warga hanya tertawa, mereka tahu Wali Paidi tak punya paspor, tak pernah keluar negeri, dan jarang sekali meninggalkan kampung. Juga orangnya suka bercanda. Tapi kejadian aneh pun terjadi. Singkat cerita, mereka sampai di Makkah. Di tengah suasana tawaf di Masjidil Haram, saat para jamaah mengelilingi Ka'bah, seorang warga tiba-tiba menepuk pundak temannya. Itu Paidi, bukan? Mereka melihat sosok pria bersarung, berkemeja lusuh, tanpa alas kaki, ikut tawaf dengan wajah khusyuk. Nggak mungkin itu mirip banget. Tapi Paidi kan di kampung. Tapi bukan satu dua orang yang melihat. Hampir seluruh rombongan dari kampung itu menyaksikan sosok yang sangat mirip Wali Paidi, bahkan dengan senyum dan gaya khasnya melambaikan tangan pelan sambil menatap Ka'bah dengan mata berkaca-kaca. Begitu mereka pulang ke kampung, warga langsung menyerbu rumah Wali Paidi. Paidi, kamu ke Mekah ya? Kami lihat kamu di sana. Wali Paidi yang sedang menyiram tanaman cuma nyengir. Mungkin cuma mirip, kata Paidi. Tapi beneran, kami lihat sendiri. Mungkin Allah lagi ngajak aku jalan-jalan semalam, katanya ringan. Di kampung Wali Paidi, listrik sering padam. Suatu malam, hujan deras disertai angin memutus aliran listrik satu kampung. Rumah-rumah jadi gelap gulita. Orang-orang mulai panik. Karena malam itu akan ada pengumuman penting dari pemerintah lewat radio. Seorang tetangga berteriak, Paidi, kamu kan biasanya punya akal. Bisa dengerin radio tanpa listrik nggak? Wali Paidi muncul dari balik pintu sambil membawa radio butut yang sudah karatan. Coba colokin ke langit, siapa tahu Allah ngizinin, katanya sambil tertawa. Orang-orang mengira dia bercanda sampai tiba-tiba radio itu menyala sendiri. Suara siaran terdengar jernih, padahal tidak ada baterai, tidak ada genset, dan tidak tersambung apapun. Loh kok bisa? Aku cuman bisikin, ya Allah, radio ini mau dipakai buat kabar penting. Kalau ridhamu ada, nyalainlah. Iya nyala. Warga yang tadinya bingung malah jadi diam termenung. Setelah siaran selesai, radio itu mati sendiri, seperti dimatikan oleh tangan tak terlihat. Besoknya kabar ini tersebar. Ada yang bilang radio Paidi itu warisan kakeknya. Ada yang bilang itu radio dari jin. Tapi Paidi hanya berkata, kadang benda rusak pun bisa bermanfaat kalau dibantu doa. Apalagi manusia. Suatu malam warga kampung dikejutkan oleh berita. Seorang perantau dari kampung meninggal dunia di kota jauh, dan jenazahnya hilang saat dalam perjalanan pulang menggunakan ambulans. Keluarganya menangis, sopir ambulans bingung, dan warga mulai membaca doa berjamaah. Namun di tengah malam yang cemas itu, Wali Paidi justru keluar dari musala kecil sambil memakai sandal jepit dan membawa tongkat kayu. Kalian baca Yasin saja, biar aku yang nyusul. Orang-orang bingung, mau kemana Paidi tengah malam begini? Tapi Paidi berjalan pelan ke arah kebun bambu di pinggir kampung. Tak ada kendaraan, tak ada suara. Beberapa jam kemudian, terdengar suara ambulans di kejauhan. Sopirnya turun dengan wajah pucat dan berkata, aneh, mobil saya mogok di jalan hutan. Tiba-tiba ada orang tua bersarung ketuk kaca. Dia bilang, jenazah ini rumahnya ke kiri, bukan ke kanan. Saya ikuti. Dan tiba-tiba saya sampai di sini. Warga menoleh ke arah Wali Paidi, yang kini duduk bersandar di pohon mangga sambil ngopi. Itu orangnya, Pak. Itu yang kasih tahu saya jalan. Wali Paidi hanya tersenyum. Jenazah itu rindu rumahnya. Tugas kita cuma antar. Lagian dia pamit baik-baik kok. Malam itu jenazah dimakamkan dengan lancar. Warga tak berhenti membicarakan keajaiban itu.
Bagaimana mungkin Paidi bisa menjemput jenazah tanpa kendaraan? Bagaimana dia tahu jalannya? Semua hanya bisa menebak-nebak. Tapi satu hal pasti, ada ruh yang saling mengenal, bahkan setelah kematian. Wali Paidi cuma berkata, orang baik itu seperti aroma. Sekalipun jasadnya jauh, baunya tetap pulang ke kampung. Di kampung seberang, ada seorang anak kecil bernama Raka. Sejak lahir, ia tak pernah tersenyum, apalagi tertawa. Wajahnya selalu datar, seperti kehilangan rasa bahagia. Dokter bilang itu gangguan saraf, tapi ibunya yakin ada yang lebih dalam. Ibunya akhirnya datang ke kampung Wali Paidi. Pak Paidi, anak saya seperti tak punya hati. Boleh minta doa? Wali Paidi hanya menatap anak itu, lalu mengajak mereka duduk di bawah pohon mangga di samping musala. Tanpa berkata banyak, Wali Paidi mengambil sebuah batang lidi, lalu mulai menggambar sesuatu di tanah. Ia menggambar seekor kucing, sepeda, dan bulan sabit. Tiba-tiba, Raka yang selama ini diam membisu tertawa kecil. Ibunya menangis haru. Dia ketawa, Pak. Dia ketawa. Paidi menatap anak itu dan berkata pelan. Kadang hati anak bukan rusak, cuma bingung arah. Gambar-gambar ini mungkin dia kenal dari alam mimpi. Sejak hari itu, Raka jadi lebih ceria. Ia mulai menggambar, mulai bermain, dan bahkan jadi anak paling lucu di kampung. Warga bertanya-tanya, kenapa bisa menyembuhkan hati yang beku? Ada yang bilang itu simbol langit. Ada yang bilang Wali Paidi menggambar kenangan Raka di alam ruh. Tapi Paidi sendiri hanya berkata, aku cuma ngajak dia pulang lewat gambar. Ternyata dia ingat jalan. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Wali Paidi mendadak menghilang. Musala kosong, rumah sepi, sandalnya masih diteras. Warga sempat panik, lalu berpikir mungkin Paidi lagi pergi ke sawah atau jalan-jalan malam. Tapi hingga subuh tak ada jejak. Bahkan penciuman anjing kampung tak bisa mendeteksi arah kepergiannya. 3 hari kemudian, Paidi muncul tiba-tiba di pelataran musala. Wajahnya agak pucat, sarungnya berdebu, dan ada daun-daun kecil yang tak dikenal menempel di bajunya. Kemana saja, Di? Tanya warga. Dipanggil tugas, jawab Paidi singkat. Tugas dari siapa? Dari jin. Semua langsung merinding. Paidi kemudian bercerita. Ada satu kaum jin di perbatasan hutan Gunung Gamping yang terserang penyakit aneh. Mereka tak bisa pulih, walau sudah minum air zam-zam dan membaca ayat-ayat sendiri. Pimpinan jin itu datang dalam mimpi minta tolong padaku. Lalu aku dijemput angin, lewat pintu waktu yang cuma dibuka malam Jumat. Di sana, kata Paidi, tubuh para jin seperti asap panas yang lemah. Wajah mereka lesu, cahaya matanya redup. Wali Paidi hanya membaca surat Al-Fatihah, meniupkan ke telapak tangan, lalu menepuk-nepuk udara. Perlahan, tubuh jin-jin itu kembali bersinar. Ada yang menangis, ada yang mencium tanah. Sebagai ucapan terima kasih, mereka memberinya tasbih dari cahaya yang langsung menghilang saat sampai di alam manusia. Warga terdiam, tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi satu hal aneh terjadi. Sejak malam itu, gangguan gaib di kampung benar-benar hilang. Tak ada lagi suara langkah di atap. Tak ada lagi anak kecil menangis tengah malam. Dan musala jadi lebih terang dari biasanya. Wali Paidi cuma berkata, kalau kita bisa bantu tetangga manusia, kenapa jin enggak? Mereka juga ciptaan Allah, cuma alamatnya beda. Suatu pagi yang dingin, warga menemukan sebuah kardus di depan musala. Saat dibuka, isi kardus itu membuat semua tercekat. Bayi mungil yang telah meninggal, dibungkus kain tipis dan diberi sepucuk surat bertuliskan, maaf aku tak mampu membesarkannya. Semua warga terdiam, tak tahu harus marah atau menangis. Tak ada yang mengenali siapa ibunya. Bayi itu tampak seperti baru meninggal beberapa jam. Wajahnya tenang seakan tertidur. Orang-orang mulai sibuk mengurus pemakaman. Tapi tiba-tiba Wali Paidi datang. Matanya merah seperti habis menangis. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia langsung menggendong bayi itu dengan lembut. Biar aku yang mandikan. Biar aku yang doakan. Suasana menjadi sunyi. Bahkan angin pun seperti ikut menahan napas. Setelah dimandikan dan dikafani, Paidi mengangkat bayi itu ke pelukannya lagi. Tapi sebelum dimakamkan, ia duduk sebentar di tanah dekat pusara dan mulai bicara pelan, seolah bayi itu masih bisa mendengar. Nak, kamu datang ke dunia ini hanya sebentar, tapi cukup untuk mengajarkan orang dewasa tentang kasih, tentang tanggung jawab, tentang luka yang tak terucap. Semoga Allah peluk kamu lebih erat dari siapapun di dunia ini pernah lakukan.
Lalu Paidi menangis untuk pertama kalinya dilihat oleh warga kampung. Tangis sunyi, tidak meraung, tidak histeris. Tapi cukup membuat semua yang hadir menunduk dan menitikkan air mata. Setelah dikuburkan, warga bertanya, "Paidi, kenapa kamu begitu sedih? Padahal kamu belum pernah kenal anak itu." Paidi menjawab, "Karena di antara semua anak yatim yang pernah aku temui, dia yang paling sunyi. Dia tak sempat memanggil siapa-siapa. Maka biar aku jadi orang tuanya walau cuma sebentar." Sejak hari itu, orang-orang lebih berhati-hati bicara soal anak, soal rezeki, soal cinta, karena mereka tahu ada jiwa kecil yang pernah dilupakan dan Wali Paidi yang menjemputnya ke pangkuan Allah dengan sepenuh hati. Beberapa minggu terakhir, kampung tiba-tiba jadi seram. Ada anak kecil yang mendadak pingsan sambil teriak. Dia datang dari pohon besar. Ibu-ibu sering kehilangan barang dapur. Ayam mati mendadak. Dan suara langkah kaki di atas genteng sering terdengar malam-malam. Warga mulai ketakutan sampai akhirnya mereka datang ke Wali Paidi. "Pak Paidi, ini pasti jin. Sudah nggak normal." Paidi hanya menatap langit dan menjawab, "Kalau mereka ganggu manusia berarti mereka lupa batas. Terus kita harus gimana? Biar aku yang datang ke rumah mereka." Malam harinya, Paidi berjalan sendiri ke pohon beringin besar di pinggir sawah yang katanya jadi sarang jin. Ia bawa tasbih, tongkat kayu biasa, dan satu lembar surat Yasin yang sudah kusam. Sampai di sana, angin berhembus kencang, daun-daun berputar liar. Suara-suara aneh terdengar dari batang pohon. "Manusia pulang!" Ini bukan tempatmu. Tapi Paidi justru menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu membaca doa keras. Suaranya menggema. Langit bergemuruh. Petir menyambar sekali. Tiba-tiba terdengar jeritan gaib. "Ampun Paidi, kami pergi. Kami salah. Kami akan pindah dari kampung ini." Keesokan harinya, suasana kampung berubah total. Anak-anak kembali bermain tanpa takut. Ibu-ibu bisa masak tanpa kehilangan wajan. Genteng tenang. Ya, dan ayam-ayam sehat kembali. Warga bertanya, "Pak Paidi, mereka pergi kemana?" Paidi menjawab pendek, "Saya bongkar rumah mereka, saya ingatkan asal-usul mereka. Mereka tahu batasnya, cuma kadang lupa. Jadi kamu usir mereka?" "Tidak, saya cuma bikin mereka sadar. Kampung ini milik manusia, bukan tempat main jin yang lupa aturan." Sejak itu, pohon beringin besar jadi tempat mengaji malam Jumat. Dan warga tak pernah lagi diganggu makhluk halus. Karena semua jin tahu, Wali Paidi bukan cuma santun, tapi juga bisa tegas kalau ada yang berani mengganggu warga di kampungnya. Suatu hari datanglah seorang pria berjubah putih panjang, bersorban tebal, memakai minyak wangi mahal, dan memegang tasbih besar ke kampung. Ia memperkenalkan diri sebagai Habib Al-Barakah bin Sayyid bin Al-Azhar, katanya dari keturunan langsung Rasulullah. Warga kampung langsung menyambut dengan kagum. Banyak yang berebut mencium tangannya. Ia mulai ceramah dengan suara berat, mengutip ayat, lalu meminta sumbangan untuk membangun pesantren di tempat jauh. Orang-orang percaya, uang pun mulai terkumpul. Sampai akhirnya, kabar itu sampai ke telinga Wali Paidi. Paidi tidak langsung datang. Ia menunggu malam. Di tengah acara zikir yang dipimpin Habib palsu itu, Paidi datang diam-diam, duduk paling belakang, hanya pakai sarung dan kaos oblong. Tapi sorbannya khas, warnanya kusam dan lusuh, tapi seperti menyerap cahaya. Saat zikir mulai, Habib itu berkata, "Mari kita baca salawat nari 4 kali, lalu beri infak terbaik kalian." Tiba-tiba Paidi angkat tangan. "Saya izin bertanya, Habib, siapa nama lengkap kakekmu dari garis ibu?" Habib itu mendadak gelagapan. Yap, itu Sayyid Abdul Karim." "Sayyid dari mana?" tanya Paidi lagi. "Dari Hadramaut." "Hadramaut bagian mana?" "Yaman bagian atas?" Orang-orang mulai curiga. Paidi lalu berdiri menatap mata Habib palsu itu tajam. "Kalau kamu benar zuriyah Nabi, tubuhmu takkan pernah berani berdusta. Kalau kamu benar keturunan Ahlul Bait, kamu pasti hafal silsilah sampai Fatimah Az-Zahra." Habib palsu itu mulai gemetar. Dan saat Paidi membacakan shalawat pendek pelan-pelan, tasbih di tangan Habib itu meledak kecil, butirannya terpental kemana-mana. Semua warga kaget. Habib palsu itu lari terbirit-birit, meninggalkan sorban dan tasnya. Dalam tasnya ditemukan kartu identitas asli. Nama aslinya Bejo. Asalnya dari luar kota,
dan pernah terlibat penipuan sebelumnya. Warga terdiam. Lalu salah satu bertanya, "Paidi, kamu tahu dari awal dia palsu?" Paidi menjawab, "Yang benar-benar alim gak akan minta hormat. Yang betul-betul keturunan Nabi, akhlaknya seperti Nabi. Dan yang paling jelas, bau tubuhnya terlalu wangi untuk orang yang banyak dosa. Wangi itu tidak dari parfum. Wangi itu dari keikhlasan." Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau kisahnya bikin senang, jangan lupa subscribe di sini. Like dan share kalau berkenan, biar berkah cerita Paidi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga Allah berkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.